Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-243. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, terasa dentang di dada kuda Sempana mengguncangkan jantungnya. Perlahan-lahan ia mengangkat wajahnya. Ia ingin mengucapkannya tetapi ia ragu-ragu. "Lupakanlah semua persoalan yang telah lampau," berkata Mahesa Agni kemudian. "Mungkin Kebo Ijo sengaja mengungkit persoalan itu, tetapi jangan kau hiraukan. Semuanya sudah berlalu. Bahkan kita berdua telah terjerumus ke dalam keadaan yang tidak kita kehendaki tanpa dapat menghindarkan diri." Kuda Sempana menarik nafas dalam-dalam, ditenangkannya hatinya, dan kemudian dicobanya untuk berkata, "Aku memang sudah berusaha, Agni, tetapi peristiwa itu terlampau dalam membekas di dalam hati. Mungkin aku dapat menekan perasaanku, karena pengalaman yang selama ini telah menderaku tanpa ampun. Tetapi bagaimana dengan Ken Dedes, yang agaknya menyimpan dendam tiada taranya di dalam hatinya? Mungkin ia menganggap semua kepahitan yang dialaminya justru disebabkan karena kesalahanku." "Maksudmu permaisuri aku Tunggul Ametung?" bertanya Ken Arok. "Oh iya, maksudku Tuan Putri Ken Dedes." Ken Arok menarik nafas dalam-dalam, kemudian katanya, "Tetapi semua itu seharusnya sudah dilupakan. Kita tidak dapat berpegangan pada sebab dari peristiwa yang berkembang itu terus-menerus. Apabila demikian, ia justru akan berterima kasih kepadamu karena kau telah mendorongnya masuk ke dalam istana Tumapel." "Tetapi bukan itu maksudku. Aku tidak sengaja berbuat demikian. Yang ada di dalam benakku waktu itu adalah maksud yang tidak baik ke atasnya dan kemudian atas Mahesa Agni. Semuanya aku harap sudah dilupakannya," desis Mahesa Agni. "Mudah-mudahan," sahut kuda Sempana. "Tetapi sebenarnya, sebelum aku bertemu dengan Kebo Ijo di sini, aku ingin minta izin kepada kalian berdua. Aku ingin menyingkir sehari 2 hari selama aku berada di Padang Karautan." "Aku berada di Padang ini kira-kira 10 hari. Iya, di hari-hari itu aku ingin berada di Padukuhan Panawijen Lama. Aku ingin menghindarkan diri dari setiap kemungkinan yang tidak dapat aku perhitungkan, baik dari pihak permaisuri maupun dari pihakku sendiri." Ken Arok mengerutkan keningnya. Kecemasan itu memang beralasan. Seseorang yang pernah mengalami guncangan perasaan seperti kuda Sempana terhadap seorang gadis, kemudian disusul dengan keadaan yang berkembang memburuk, maka kesan itu tidak akan dapat dengan mudah dilupakan oleh kedua belah pihak. Tetapi sejenak ia berdiam diri, dicobanya untuk merenungkannya, apakah yang sebaiknya dilakukannya. Dalam pada itu terdengar Mahesa Agni bertanya, "Kuda Sempana, apakah kau masih meragukan dirimu sendiri? Apabila demikian, maka kau masih belum ikhlas menerima keadaanmu kini. Kalau kau dengan sepenuh hati melupakan apa yang pernah terjadi dan apa yang pernah menyentuh perasaan dan hatimu, maka aku kira tidak akan timbul persoalan apapun lagi." "Aku sudah mencoba, Agni. Tetapi aku adalah seorang yang lemah hati. Perasaanku mudah terombang-ambing oleh keadaan. Sedang di sini aku masih mungkin dilemparkan ke dalam suatu keadaan di luar kehendakku. Yang lebih pahit lagi,
Apabila aku dihadapkan pada persoalan yang tidak memberikan kesempatan aku memilih di antara beberapa cara penyelesaian, seperti yang baru saja terjadi, sehingga aku tidak akan dapat berbuat lain daripada itu. Mahesa Agni pun sejenak terdiam. Ia pun dapat mengerti setelah ia dihadapkan pada suatu contoh yang baru saja terjadi. Apabila hal itu terjadi setelah aku Tunggul Ambetung berada di padang ini, maka persoalannya pasti akan berkembang terus. Semua rencana akan rusak dan bahkan mungkin ia akan terlibat dalam kemarahan aku Tunggul Ambetung tanpa sebab. Sejenak mereka bertiga saling berdiam diri, merenungi keadaan yang sebaik-baiknya akan mereka pilih, supaya mereka tidak terlibat ke dalam suatu keadaan yang lebih sulit. Sebelum mereka menemukan suatu keputusan, tiba-tiba seseorang datang kepada mereka dengan tergesa-gesa, meloncat-loncat seperti sedang berjalan di atas bara. Ken Arok mengerutkan keningnya. Dipandanginya sejenak wajah Mahesa Agni yang menegang. Mereka telah menduga bahwa orang itu akan mengabarkan kepada mereka bahwa aku Tunggul Ambetung telah datang. Sebelum orang itu berkata sesuatu, Ken Arok telah mendahuluinya. Apakah aku sudah datang? Tetapi orang itu menggelengkan kepalanya. Belum. Ken Arok menarik nafas, namun ia terpaksa bertanya dengan herannya. Kenapa kau berlari-lari? 4 orang prajurit yang mendahului perjalanan aku lah yang sudah datang. Oh, sekali lagi Ken Arok mengerutkan keningnya. Baru perambas jalannya yang datang. Iya, baik, aku segera datang. Bukankah Kepu Ijo ada di sana? Iya, sekarang keempat orang itu sedang diterimanya. Baiklah, kembalilah dan katakanlah, sebentar lagi aku akan datang. Orang itu pun segera pergi meninggalkan Ken Arok yang masih termangu-mangu. Sejenak kemudian ia berkata, aku harus menemui keempat prajurit itu. Lalu bagaimana dengan kau kuda sempana? Seperti yang sudah aku katakan, kalau kalian mengizinkan, lebih baik aku menyingkir untuk beberapa hari. Tanpa sesadarnya, Ken Arok berpaling memandangi wajah Mahesa Agni yang ragu-ragu pula. Bagaimanakah sebaiknya Agni? Bertanya Ken Arok kemudian. Mahesa Agni tidak segera dapat menjawab. Seperti Ken Arok, ia pun menjadi ragu-ragu. Mereka berdua harus mempertanggungjawabkan kehadiran kuda sempana di tempat itu, dan Mahesa Agni lah yang merasa telah membawanya. Keduanya mengerti alasan kuda sempana untuk meninggalkan padang karautan. Tetapi bagaimanakah jawab mereka apabila justru aku bertanya tentang anak muda itu? Dalam keraguan-raguan itu, kuda sempana berkata, apakah kalian mencemaskan aku bahwa aku akan lari dari Panawijen? Pertanyaan itu telah mendebarkan dada Mahesa Agni dan Ken Arok. Hampir berbareng mereka menjawab, tidak, tidak. Dan Mahesa Agni pun melanjutkannya. Aku sama sekali tidak dapat mengerti seandainya ada pikiran untuk melarikan diri. Apakah yang akan didapatkannya di pelarian itu? Kegelisahan, kecemasan, ketakutan dan segala macam perasaan yang pahit. Itulah sebabnya aku yakin bahwa kau tidak akan melarikan diri. Lalu pikiran apakah yang memberatimu? Mungkin aku atau Ken Dedes mencari aku untuk menghinakan aku. Kemungkinan itu pun terlampau kecil. Tuan Putri maksudmu? Bertanya Ken Arok. Oh iya, maksudku permaisuri. Tidak, Ken Arok pun menggeleng.
Aku kira mereka tidak akan berbuat demikian, apalagi setelah Mahesa Agni berada lagi di antara kita. Lalu apa? Mahesa Agni menarik nafas, kemudian katanya, Kuda Sempana, orang-orang yang kini masih tinggal di Panawijen menunggu kemungkinan untuk berpindah tempat bersama-sama. Masih belum tahu perkembangan yang terjadi atas dirimu, jasmaniyah apalagi ruhaniyah. Karena itu kedatanganmu akan membuat geseran-geseran yang sebenarnya tidak kita kehendaki atas orang-orang itu. Perempuan-perempuan, kanak-kanak dan orang-orang tua. Kuda Sempana mengerutkan keningnya, lalu dihembuskannya nafasnya panjang-panjang. Perlahan-lahan ia menganggukkan kepalanya sambil berdesah. Kau benar Agni, tetapi lalu apakah sebaiknya yang akan aku lakukan? Apakah aku akan bersembunyi saja di tengah-tengah padang karautan, di antara gerumbul-gerumbul perdu? Mahesa Agni menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Kalau seseorang dengan tidak sengaja menjumpai kau berada di sana, maka angan-angannya segera akan terbang ke dalam suatu keadaan yang dapat merugikan namamu, yang selama ini sedang kau usahakan menjadi bersih kembali. Sejenak Kuda Sempana terdiam. Pendapat Mahesa Agni itu dapat dimengertinya. Bahkan mungkin seseorang akan menyangkanya sepeninggal Kebusidet, maka ia telah mewarisi pekerjaannya itu, meskipun tidak sedasat iblis dari kemundungan itu. Namun untuk tetap tinggal di perkemahan ini dan kemudian bertemu dengan Ken Dedes dan Aku Tunggul Ametung, hatinya masih terasa terlampau pedih. Sementara itu, Ken Arok telah menjadi gelisah. Ia harus segera menemui 4 orang prajurit yang mendahului perjalanan Aku, karena orang-orang itu mungkin membawa pesan-pesan yang harus dilakukannya. Dalam pada itu, tiba-tiba Mahesa Agni berkata kepada Ken Arok, Aku kira kita tidak akan berkeberatan seandainya Kuda Sempana pergi ke Panawijen. Kita akan mencari alasan apapun seandainya Aku bertanya tentang dirinya. Tetapi biarlah seseorang mengawaninya. Ken Arok tidak segera menjawab. Ditatapnya wajah Mahesa Agni dan Kuda Sempana berganti-ganti. Namun dalam pada itu, terdengar Kuda Sempana menyahut, Apakah kau cemaskan bahwa aku benar-benar akan melarikan diri? Mahesa Agni menggeleng. Sudah aku katakan, hanya orang yang gila yang akan melarikan diri dari keadaan yang kau hayati seperti sekarang ini. Aku mempunyai pikiran untuk menyuruh 1 atau 2 orang untuk mengawanimu, supaya kau tidak terasing di padukuhan itu, supaya ada orang yang menjelaskan tentang keadaanmu sekarang. Kuda Sempana menundukkan kepalanya. Maafkan aku, kalau begitu aku akan sangat berterima kasih. Hal itu memang lebih baik bagimu daripada kau berkeliaran selama 10 hari di padang karautan tanpa arah dan tujuan. Banyak sekali godaan yang akan berusaha menyeretmu ke dalam keadaan yang tidak kau inginkan sendiri. Aku mengerti. Nah, bagaimana pertimbanganmu, Ken Arok? Aku sependapat, biarlah 1-2 orang mengawaninya. Tetapi siapakah orang yang akan mengawaninya? Setiap orang berkeinginan untuk menyambut Aku Tunggul Ametung dan ingin ikut bergembira bersamanya setelah mereka bekerja keras sekian lama. Aku dapat menunjuk orangnya atas persetujuan Ki Buyut Panawijen. Orang itu hanya sekedar mengantar Kuda Sempana. Kemudian pada hari yang kedua atau ketiga, setelah Kuda Sempana dimengerti keadaannya oleh orang-orang Panawijen, maka pengantar itu akan segera kembali ke padang ini untuk bersama-sama bergembira. Ia masih mempunyai waktu cukup untuk itu. Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, terserahlah kepadamu Agni. Aku menyetujui semua yang kau anggap baik. Sekarang aku minta diri untuk menemui 4 orang prajurit yang menjadi perambas jalan Aku Tunggul Ametung.
Ken Arok pun segera meninggalkan Mahesa Agni dan kuda sempana. Ia harus segera menemui keempat orang prajurit itu. Mungkin ada sesuatu yang harus segera dikerjakannya. Sepeninggal Ken Arok, maka kuda sempana pun segera mempersiapkan dirinya pula. Segera ia menerima pedangnya kembali. Tetapi selama perjalanannya ke Panawijen, Mahesa Agni telah menasehatkan untuk tidak mengenakan pedang di lambungnya. Sebaiknya pedang itu digantungkannya saja pada kudanya, supaya tidak menimbulkan kesan yang mengejutkan pada saat ia memasuki Panawijen. Pedang di lambung akan segera dapat dilihat sebagai suatu kesiagaan untuk berkelahi. Tetapi pedang yang tergantung di kudanya tidak segera akan dilihat orang. Mungkin kesannya akan jauh berbeda. Kuda sempana dengan pedang di lambung dan kuda sempana yang tidak bersenjata. Meskipun senjata itu sebenarnya dapat dipergunakan apabila perlu. Sementara kuda sempana mempersiapkan dirinya, maka Mahesa Agni telah mendapatkan 2 orang atas persetujuan Ki Buyut Panawijen untuk menemani kuda sempana pergi. Dengan demikian, kedatangan kuda sempana ke Padukuhan Panawijen tidak akan terlampau mengejutkan orang-orang yang masih tinggal di sana. Hati-hatilah kuda sempana, pesan Mahesa Agni. Kau harus menuju ke arah yang berlawanan dari arah aku Tunggul Ametung yang akan segera datang. Perambas jalannya telah datang dan pasti sebentar lagi aku akan menyusul. Ya Agni, aku akan pergi ke barat, kemudian berbelok menyusur sungai. Aku kira aku tidak akan menempuh jalan itu. Aku kira aku akan datang dari timur. Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemungkinan yang terbesar adalah demikian. Karena itu maka jawabnya, baiklah, tetapi kau harus selalu mencoba memandang ke kejauhan. Kau harus segera menghindar apabila kau kemudian ternyata melihat iring-iringan apapun. Dari kejauhan kau pasti akan sukar membedakan apakah iring-iringan itu iring-iringan aku Tunggul Ametung. Aku kira aku dapat membedakannya, Agni. Aku akan datang dengan kebesaran. Panji-panji, tunggul dan rontek-rontek yang dibawanya pasti akan segera dapat aku kenal. Mudah-mudahan upacara kebesaran itu dibawanya lengkap. Nah, sekarang mumpung masih sempat, berangkatlah. Kuda sempana dan 2 orang yang mengawaninya segera meloncat naik ke atas punggung kuda masing-masing. Tetapi wajah kuda sempana segera menjadi tegang ketika tiba-tiba saja Kebu Ijo telah muncul pula dari antara gubuk-gubuk di perkemahan itu. Kemana kau akan lari kuda sempana? Agaknya kau telah bersepakat dengan Mahesa Agni menghindarkan diri dari hukumanku. Apakah orang semacam kau masih pantas diampuni? Kemudian kepada Mahesa Agni ia berkata, akan kau sembunyikan di mana anak itu, Agni? Wajah kuda sempana menjadi tegang. Hampir saja ia meloncat turun dari kudanya. Tetapi dengan herannya ia melihat Mahesa Agni yang seolah-olah acuh tidak acuh saja atas kehadiran Kebu Ijo itu. Bahkan ia berkata, hati-hatilah kuda sempana, sampaikan salamku kepada mereka. Sejenak kuda sempana tidak dapat berkata sepatah kata pun. Perhatiannya terbelah antara pesan Mahesa Agni dan sikap Kebu Ijo. Karena itu, maka dipandanginya kedua orang itu berganti-ganti. Hei, Mahesa Agni! Terdengar Kebu Ijo itu berteriak. Apakah kau tuli, hei? Akan kau sembunyikan di mana anak itu? Jangan ikut campur dalam persoalan ini. Meskipun kau yang membawanya kemari,
Tetapi kau tidak akan aku ikut sertakan menanggung kesalahannya apabila kau tidak ikut campur tangan. Sekarang pergilah, biarlah aku urus sendiri anak yang sombong dan keras kepala ini. Ken Arok kini sedang berbicara dengan prajurit-prajurit perambas jalan. Setelah aku mendesaknya, ia akhirnya menyerahkan persoalan kuda sempana kepadaku. Disaksikan oleh prajurit-prajurit perambas jalan. Mereka adalah prajurit-prajurit pengawal istana, bawahan Kakang Witantra. Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia sama sekali tidak berpaling. Bahkan katanya, "Kuda sempana, mumpung masih sempat, pergilah. Ingat, jangan kau turuti saja perasaanmu. Kau harus berusaha mengendalikan dirimu. Sudah banyak kau korbankan perasaanmu untuk menemukan dunia baru. Karena itu, maka jagalah dirimu. Kau memang masih harus banyak berkorban perasaan, tetapi kau akan berhasil." "Agni!" Kebo Ijo itu berteriak. "Apakah kau memang telah bersepakat untuk menentang kekuasaan prajurit Tumapel di Padang Karautan?" Mahesa Agni masih belum berpaling ketika ia melihat kuda sempana menggertakkan giginya. Maka ia pun berkata, "Salah satu dari ujianmu. Sekarang berangkatlah, cepat. Jangan kau hiraukan Kebo Ijo itu. Ia tidak akan dapat berlari secepat kudamu. Jangan berkecil hati. Kau tidak lari daripadanya, tetapi kau menghindarkan dirimu dari kesulitan yang tidak perlu." Kuda sempana ragu-ragu sejenak dan ia masih mendengar Kebo Ijo itu berkata lantang, "Apa yang kau katakan itu, Agni? Ingat, apabila kuda sempana lari dari Padang Karautan, maka kaulah yang bertanggung jawab. Kaulah yang akan menerima hukuman yang seharusnya dibebankan kepada kuda sempana." Betapapun Mahesa Agni mencoba menahan dirinya, namun terasa dadanya berdesir pula. Meskipun demikian, ia masih sempat berkata kepada kuda sempana, "Cepat, kau telah mengenal aku. Jangan kau cemaskan aku. Ken Arok telah membenarkan sikapku." "Tidak, Ken Arok telah menarik keputusannya. Jangan hiraukan, cepat pergi. Jangan coba melarikan diri," teriak Kebo Ijo. Ternyata Kebo Ijo tidak hanya sekedar berteriak-teriak saja. Ternyata secepat kilat ia telah mencabut pedangnya dan meloncat maju ke arah kuda sempana. Tetapi tepat pada saatnya Mahesa Agni telah memukul perut kuda itu, sehingga kuda yang ditunggangi oleh kuda sempana itu meloncat dan berlari. "Setan!" Kebo Ijo itu mengumpat. Ia masih mencoba mengejar kuda yang berlari semakin kencang itu, tetapi justru semakin lama menjadi semakin jauh. Sementara itu Mahesa Agni memberi tanda kepada dua orang yang akan mengawani kuda sempana ke Panawijen untuk segera berangkat menyusulnya. "Hati-hati," pesan Mahesa Agni. "Hindarilah anak yang telah menjadi gila itu. Jangan hiraukan, tetapi jangan sampai tersentuh tangannya. Anak itu luar biasa." Keduanya mengangguk. Mereka segera menggerakkan kekang kudanya dan menyentuh dengan tangannya, sehingga kuda-kuda itu pun segera meloncat berlari. Tetapi mereka harus berhati-hati. Mereka melingkar beberapa jauh supaya Kebo Ijo tidak dapat menahan mereka. Terdengar Kebo Ijo itu mengumpat-umpat ketika ternyata bahwa langkah kakinya tidak dapat menyusul derap kaki-kaki kuda itu. Maka ia pun segera berhenti dengan nafas terengah-engah. Bahkan kemudian diacung-acungkannya pedangnya. Tetapi kuda sempana semakin lama menjadi semakin jauh, disusul oleh kedua orang yang akan mengawaninya ke Panawijen. Sambil menggertakkan giginya, Kebo Ijo itu berpaling. Darahnya serasa melonjak sampai ke kepala ketika ia melihat Mahesa Agni masih berdiri di tempatnya. Anak gila itulah yang telah menyebabkan aku kehilangan kuda sempana.
Kepu Ijo itu menggeram. Matanya menjadi merah karena kemarahan dan kekecewaan yang bercampur baur. Anak itulah yang harus menerima akibatnya. Tiba-tiba otak Kepu Ijo menjadi gelap pepat, disaput oleh kemarahan dan kekecewaan. Perlahan-lahan ia berjalan kembali mendekati Mahesa Agni. Pedangnya masih berada di dalam genggamannya setelah diacung-acungkannya kepada kuda sempana. Mahesa Agni melihat sikap Kepu Ijo itu dengan hati yang berdebar-debar. Apakah ia harus kehilangan akal dan melayani anak yang bengal itu? Namun tumbuh juga di dalam hatinya keinginannya untuk sedikit memberi peringatan kepadanya, supaya ia dapat mencoba mengekang dirinya. Tetapi Mahesa Agni ragu-ragu. Bagaimanapun juga, Kepu Ijo adalah seorang pimpinan prajurit Tumapel di Padang Karautan. Meskipun ia tidak tahu kenapa anak itulah yang dikirim oleh Akuwu untuk membantu Ken Arok, kenapa tidak orang lain? Kehadiran Kepu Ijo pasti hanya akan menambah beban saja bagi Ken Arok. Meskipun Kepu Ijo sebenarnya juga seorang pekerja yang rajin, namun sikapnya lah yang terlampau mengecewakan. Kepu Ijo yang memegang pedang di tangannya itu semakin lama menjadi semakin dekat. Debar jantung Mahesa Agni pun semakin lama menjadi semakin cepat pula. Ia masih saja dicekam oleh keraguan-raguan. Apakah yang sebaik-baiknya dilakukannya? Aku tidak dapat mengharapkan Ken Arok saat ini, berkata Mahesa Agni di dalam hatinya. Ia sedang menerima keempat prajurit itu. Seandainya ia ada di sini, maka aku tidak akan perlu berbuat apa-apa. Semuanya aku akan serahkan saja kepadanya. Tetapi sekarang aku sendiri di sini. Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Sedang Kepu Ijo itu pun melangkah semakin lama menjadi semakin dekat, dengan wajah yang tegang dan mata yang menyala. Debar jantung Mahesa Agni terasa menjadi semakin cepat bergetar. Setiap langkah Kepu Ijo terasa seperti tusukan yang tajam menghunjam ke dalam tubuhnya. Betapa keraguan-raguan telah mencekam dadanya. Bagaimanapun juga, adalah lebih baik daripada Kepu Ijo harus berkelahi lagi melawan kuda sempana. Desis Mahesa Agni di dalam hatinya. Ketika ia memandang ke kejauhan, dilihatnya kuda sempana sudah hampir hilang di balik cakrawala. Yang tampak adalah bintik-bintik yang kecil bergerak-gerak di antara semak-semak yang liar. Mahesa Agni! Sejenak kemudian terdengar Kepu Ijo membentak. Apakah kau tidak tahu bahwa aku adalah orang kedua di Padang Karautan ini? Mahesa Agni mengerutkan keningnya. Ditatapnya mata Kepu Ijo yang seolah-olah sedang membara. Hei, apakah kau tuli atau bisu? Teriak Kepu Ijo. Jangan membentak-bentak seperti terhadap anak kecil, Kepu Ijo, sahut Mahesa Agni sareh. Marilah kita berbicara sebagai orang-orang yang telah dewasa. Janganlah selalu memanjakan perasaanmu yang meledak-ledak itu. Tutup mulutmu. Aku mempunyai kekuasaan di sini. Aku tahu, tetapi aku tahu juga batas-batas kekuasaanmu. Apa? Kau sangka kekuasaanku terbatas? Aku adalah prajurit Tumapel. Justru aku adalah salah seorang pimpinanmu di sini. Kalau Ken Arok tidak ada, maka akulah yang memutuskan semua persoalan. Tetapi sekarang Ken Arok ada. Karena itu, jangan memutuskan persoalan apapun. Serahkanlah kepada Ken Arok. Tidak. Aku pun berwenang. Aku mempunyai kekuasaan yang jauh lebih besar dari kau. Kau hanyalah seorang padukuhan Panawijen.
sedang aku adalah pimpinan prajurit. Apakah bedanya seorang padukuhan dan seorang prajurit? Kita adalah orang-orang Tumapel. Kita adalah isi dari tanah ini dalam sudut yang berbeda-beda. Tetapi kita semualah yang wajib memenuhi wadah ini. Salah satu wujudnya adalah bendungan itu. Kita bersama-sama telah membangun sebuah bendungan yang akan memberi manfaat kepada kita semuanya. Apalagi, kenapa kau masih menyebut perbedaan di antara kita? Tutup mulutmu! Kebu Ijo membentak. Sekali lagi kau harus mendengar. Aku adalah seorang prajurit. Aku dapat berbuat apa saja atasmu, atas orang-orang biasa seperti kau. Mahesa Agni mengerutkan keningnya, tetapi ia menjawab, apakah Ken Arok itu bukan seorang prajurit? Kebu Ijo itu terdiam sejenak mendengar pertanyaan itu. Namun kemudian ia pun bertanya, kenapa dengan Ken Arok? Kebu Ijo, berkata Mahesa Agni yang masih mencoba menahan dirinya. Seharusnya kau bercermin kepadanya. Ken Arok adalah orang yang paling berkuasa di dalam kesatuan prajurit-prajurit Tumapel yang berada di padang karautan ini. Tetapi sikapnya jauh berbeda dengan sikapmu. Tetapi aku yang sudah mengenalmu cukup lama, dapat mengerti bahwa demikianlah tabiat Kebu Ijo. Sejak kau belum menyebut dirimu seorang prajurit, kau adalah seorang yang dikuasai oleh perasaanmu yang meledak-ledak itu. Tetapi justru sekarang kau harus merubah sikapmu. Kau sudah semakin dewasa. Hatimu seharusnya sudah menjadi semakin mengendap. Kau harus dapat membedakan mana yang baik untukmu sendiri dan mana yang buruk. Kau harus dapat juga membedakan mana yang baik untuk lingkunganmu sebagai seorang prajurit dan mana yang tidak. Persetan dengan sesorahmu! Kebu Ijo menggeram. Aku telah kehilangan kuda sempana. Aku harus mendapatkan gantinya. Kenapa tidak kau kejar saja anak itu? Kau yang gila! Sudahlah, jangan terlampau mendendam. Lihat, bendungan itu telah selesai dibuat oleh orang-orang Panawijen dan prajurit-prajurit Tumapel. Aku telah memberikan banyak sekali bantuan. Selain peralatan dan tenaga, aku telah mengirimkan bahan-bahan makanan, bukan saja untuk para prajurit, tetapi juga untuk orang-orang Panawijen. Kesan itu terlampau dalam menghujam di dalam hati kami. Kami berterima kasih sekali atas semua bantuan itu. Karena itu, Kebu Ijo, kau jangan membuat semuanya itu rusak. Kau jangan merubah kesan yang mendalam di dalam hati kami. Kau seorang akan dapat merusakkan segala macam rasa terima kasih kami, atau setidak-tidaknya mengurangi. Karena itu cobalah mengekang diri. Cukup! Cukup! Kau tidak berhak memberikan nasihat itu kepadaku. Bukan aku sendiri yang berpendirian demikian. Kakakmu, seorang prajurit yang bukan saja menjadi pimpinan di padang karautan, bahkan seorang perwira, pimpinan pasukan pengawal istana seisinya pun berpendirian demikian, supaya kau mencoba mengekang dirimu. Persetan dengan Kakang Witantra. Persoalan ini adalah persoalanku dan kuda sempana. Sekedar persoalan pribadi. Kebu Ijo terdiam sejenak, tetapi nyala matanya menjadi semakin berkobar. Aku tidak peduli. Tetapi karena kau telah memungkinkan kuda sempana pergi, maka kaulah yang akan menerima hukumanku. Mahesa Agni menjadi semakin berdebar-debar. Ia masih belum tahu apakah yang sebaiknya dilakukannya. Sebentar lagi Akuwu akan datang. Apakah yang akan dikatakan nanti apabila ia mengetahui perselisihan ini? Tanpa sesadarnya, Mahesa Agni melayangkan pandangan matanya berkeliling. Ia tidak melihat seorang pun. Agaknya setelah keempat prajurit yang mendahului Akuwu itu datang, mereka telah berkumpul di ujung perkemahan ini untuk melihat Akuwu yang pasti segera akan datang dengan kebesarannya.
Jangan mencari jalan untuk lari, bentak Kebu Ijo. Nasibmu agaknya memang terlampau jelek. Kau terlepas dari tangan Kebu Sindet, tetapi kau akan mati di tanganku. Tak akan ada lagi orang yang akan menolongmu. Gurumu pun tidak. Dada Mahesa Agni menjadi semakin berdebar-debar. Kini ia sendiri menghadapi keadaan yang sama sekali tidak diduganya. Ia berada dalam keadaan tanpa pilihan. Meskipun demikian, Mahesa Agni masih mencoba. Kebu Ijo, cobalah katakan kepadaku, apakah sebabnya kau dan kuda sempana bertengkar? Bahkan kau telah menyebut-nyebut hukuman mati. Hukuman mati hanya akan diberikan kepada mereka yang sudah melakukan kesalahan yang luar biasa dan tidak ada harapan lagi untuk diperbaiki. Bahkan aku Tunggul Ametung sudah memaafkan kuda sempana. Ki Buyut Panawijen yang seharusnya mendendamnya seperti aku sendiri mendendam, sudah memaafkannya pula. Kenapa tiba-tiba saja kau yang tidak terlibat di dalam persoalan-persoalan sebelumnya menjatuhkan hukuman mati atasnya? Ketika ia lari, maka akulah yang kau sebut-sebut harus menerima hukuman itu. Akulah yang kini akan kau bunuh. Cobalah renungkan, pantaskah aku mendapat hukuman mati seandainya aku menggantikan kedudukan kuda sempana? Apakah perbuatan kuda sempana sudah benar-benar melampaui batas? Kebu Ijo itu mengerutkan keningnya. Pertanyaan itu telah berhasil menyentuh hatinya. Dan bahkan ia bertanya pula kepada diri sendiri di dalam dadanya. Iya, apakah kesalahan kuda sempana? Sejenak Kebu Ijo terdiam. Mereka terlibat dalam persoalan itu hanya karena Kebu Ijo terdorong mengatakan persoalan-persoalan yang telah menyinggung perasaan kuda sempana. Tetapi tiba-tiba Kebu Ijo itu menggertakkan giginya. Ia tidak ingin dipengaruhi oleh pertanyaan itu. Ia sudah terlanjur dibakar oleh nafsunya untuk berkelahi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.